still waiting the another participant, Miss? Enggak sih, jadi kalau misalnya jam 5 nanti langsung kita jalan aja ya. Okay. Bentar ya, aku share dulu materi ini, introduction-nya. Okay. Wait, Miss. Okay, Miss, I'm here. Thank you. Astagfirullah. Okay, thank you for joining, Kak Denny ya. Yes. Okay, this is the slide that I have preparing for today. Yeah, I will introduce myself first. Okay, thank you for joining. Yes. Okay, my name is Gita. Yeah, you can call me Miss Gita. I will be your English tutor for this month, and I'm really looking forward to getting to teach you for this month. Okay. Yes, Miss. Yeah, wait a second, still loading. Okay. Okay, yeah. This is my teaching experience. I have been teaching 140 students online for the past 7 months, and every month has been super special and full of fun. I'm so happy to share this brand new teaching with all of you. And this is my favorite things. The beach is my favorite place. Netflix is my leisure time, and teaching is my passion. I love listening to pop music. When I'm not teaching, I love traveling and spending time with my family. And the last time I went to Brunei. Fun facts about me, I'm afraid of heights. I like spicy foods. I'm a biggest fan of Taylor Swift song. My motto, never say I can't and always say I'll try. Wow. And this is my social media. If you want to follow me, my Instagram, Sana Sini Gita, my TikTok account, hey, it's me Anggita, and this is my WhatsApp contact mobile number, and I think you already have, and you already got. And that's it, my introduction for today. Can you introduce yourself, Kak Denny? Okay, I will try to introduce myself.
Hello everyone, my name is Denny Pratiwi. You can call me Dennis. I am 29 years old and I have a job in Bank BRI and I have two kids. I love traveling. I love spicy food too. And my hobby is swimming. That's Have it. you been, do you, your hobby is traveling, right? Have you Yeah. been so far? Singapore. Singapore. Singapore Yeah. is the last one. Yes. Oh, all right. Have you been took a course, English course previously? I yes, I have joined in English fast beberapa minggu yang lalu apa ya? A few weeks ago. Yes, in a few weeks ago, but I think soalnya kan kelasnya banyak Miss, jadi nggak privat. Jadi I think I must try to be privat in here. So you're not joining a No, private I'm not. class? No. Oh, I'm going in regular class in fast English. in fast English. Yes. Oh, oke. Jadi di sana tuh kamu sudah belajar tentang apa aja? Apa ya? Jadi kayak conversation, mereka punya beberapa pertanyaan, terus kita saling tanya-tanya jawab itu aja sih, Miss. Jadi not Oh, specific. conversationnya biasa kayak pakai breaking room gitu ya? Yes, yes, yes. Okay. And what is your expectation in joining with this English course, with Krista English course? Apa nih harapan kamu dengan kamu joining di kelas bahasa Inggris di sini? Oh, okay. Actually, I usually see Miss Christie content every day in Facebook and in Instagram. I think she is very apa sih pelajarannya kayak easy gitu. Jadi I want to try join this class. I hope I can be fluently in English like Miss Christie. Krista, maybe? Yes. Krista. Oke. Oh, jadi sebelumnya kamu di level apa ya? Di Pre-basic. pre-basic. Yes. Oke, nanti kita belajar dari dasar ya sama-sama. Oke, Yes. next, can you introduce yourself, Kak Afia? Kak Afi ya? Panggilannya Kak Afi ya? Yes, I'm Afi. Oke. So sorry, Miss Gita, I'm on my way, so I cannot turn on my video. Is it okay? Because this is the first time class, yeah, I expect you to open your camera first and introduce to your friend. Ya, ini ada Kak Dian nih hari ini, ya, Kak Denny, sorry, Kak Denny ya. Yeah. Jadi kalau Okay. kalau boleh satu kali ini kita open class, open cam ya. Nanti setelahnya boleh. Nanti pas pembelajaran boleh ya. Kalau mau off cam. Okay, can Okay. you introduce yourself, Kak Afi? Hello everyone, my name is Afi. I'm a new member in here. I'm a mom of two daughters and I'm a housewife, not working. I'm joining this member because I want to improve my conversation. I want to improve my vocabulary. That's it for me. All right, thank you for your introduction, Kak Afi. Have you joining English course previously? Sebelumnya sudah pernah ikut? Yeah, kelas I bahasa had. Inggris? Yeah, I had online course before. And but what not did until you finish. learn from the English course
previously? About the grammar. Mm-mm. And what are you expecting? Apa nih yang kamu harapin di kelas ini, in this class? I want to improve my conversation so I can speak fluently. Oh, okay, so you want to have a better understanding in conversation. Yes. Oke, ya. But sebelum kita masuk ke kelas conversation, sebelumnya nanti akan aku share ya sedikit, mungkin ada sedikit little about conversation, but previously sebelumnya kita akan belajar sedikit materi ya sebagai dasar ya untuk seperti sedikit grammar ya untuk sebagai dasar gitu ya, foundation as a foundation to speak in English. Okay. Yeah. And today we will learn about uncountable nouns. Uncountable noun. What's the mean, Miss? Yes. Ya, jadi countable and uncountable nouns ini adalah kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Uncountable itu artinya kata benda yang tidak bisa dihitung. Sementara countable adalah kata benda yang bisa dihitung. Jadi nouns ini adalah kata benda ya. Kita akan pelajari mulai dari definisi, tipe-tipe, dan contoh-contohnya. Nah, untuk materi sudah aku share ya ke WhatsApp group. Okay, Miss. Okay, wait a second. And this is the definition. Countable nouns are individual people, animal, places, things, or ideas which can be counted. Ya, jadi kata benda itu adalah kata, contohnya adalah orang ya, orang, benda-benda, ya, animals, hewan-hewan, places, tempat-tempat, things ya. Sesuatu hal dan ide-ide yang segalanya itu adalah bisa kita hitung. Jadi noun ini atau kata benda itu dalam bahasa Inggris ya dibagi berdasarkan karakteristiknya. Dia terbagi menjadi dua, yaitu countable nouns dan uncountable nouns. Ya. Nah, sementara countable nouns. Kita mulai dari countable nouns. Countable nouns itu adalah kata benda yang bisa dihitung secara langsung ya. Misalnya one apple, two apples. Jadi sebelum kita bisa sematkan ya kata numbers seperti 1, 2, 3. Jadi kalau jamak kita bisa sematkan juga S di belakang kata bendanya yang menunjukkan bahwa ini artinya adalah plural atau jamak ya. Jadi seperti contohnya adalah one apple, kalau hanya satu, jadi tanpa S ya di belakang kata bendanya, atau two apples, ya ada sematkan S di belakang kata bendanya, yang menyatakan bahwa dia terdiri dari dua buah apel, two apples. Ya, atau selain itu juga bisa adalah person, ya, box, coin, animal, bottle, cup, plate, chair, bag, cat, dog, ya, glass, book, dan lain-lain. Jadi kata benda itu adalah benda-benda yang ada di sekeliling kita ya, semua hal yang bisa dihitung. Sementara untuk uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu adalah yang bukan sebagai satu objek kesatuan ya. Jadi mereka itu tidak bisa dihitung, yaitu seperti uang. Jadi uang itu tidak bisa dihitung ya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak bisa disisipkan artikel. Ya, artikel itu adalah dalam bahasa Inggris adalah a, on, dan the. Tidak bisa disebutkan one money, ya, two money tidak bisa. Atau tidak bisa disematkan S ya di belakang kata bendanya manis, to manis itu juga kan tidak bisa. Air ya, water itu tidak bisa dihitung. Teh
kopi. Itu juga termasuk tidak bisa, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi itu adalah contoh-contohnya ya, definisinya masuk dan contoh-contohnya. Ya, kemudian kita masuk ke jenis-jenis uncountable dan countable nouns ya. Jadi yang pertama adalah much and many. Many is used to express object that can be counted as countable nouns. Whereas on the contrary, much is used to express objects that cannot be counted. Jadi many ini ya digunakan untuk menyatakan benda yang bisa dihitung. Many ya, yang bisa dihitung menggunakan many. Jadi itu sementara much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya contohnya adalah sebagai berikut. How many years have you lived in Jakarta? Jadi tahun itu bisa dihitung ya, tahun. Maka kita bisa menggunakan many. Kemudian yang contoh berikutnya adalah we need so many books to be donated to Lombok. Buku juga bisa dihitung, maka kita di sini menggunakan many. Kemudian I have so much water in my backpack. Air ya, water itu tidak bisa dihitung ya, maka kita di sini menggunakan much. I have so much water in my backpack. You love her so much, you forget everything. Ya. Cinta di sini juga tidak bisa dihitung, maka di sini menggunakan much. Selanjutnya, ya jenis berikutnya adalah number and amount. Number and amount have the same meaning, namely amount or number. Ya, sejumlah atau sejumlah ya. Number and amount itu artinya adalah berjumlah, sejumlah atau sejumlah. Berjumlah atau sejumlah ya. Nah, jadi apa nih ya yang membedakan dari keduanya? What difference the two is regarding their use in English sentence. Jadi yang membedakan keduanya adalah dari konteks. Ya, konteks dari kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau menggunakan countable nouns, ya kata benda yang bisa dihitung maka harus menggunakan number. Sementara untuk kata benda yang tidak bisa dihitung maka menggunakan amount. Ya. Contohnya, for example, we have been friends for a number of years. Ya karena bisa years adalah tahun ya kan bisa dihitung maka di sini menggunakan number. Our school has a large number of students compared to the other school. Karena sekolah ya di sini bisa dihitung ya, maka menggunakan number. They are taking huge amount of our money. Uang tidak bisa dihitung maka menggunakan amount. Selanjutnya kita masuk ke a few and a little. A few is used as a determiner for countable nouns. Meanwhile, a little is specifically for objects that cannot be counted or uncountable nouns. Jadi, a few ini digunakan ya sebagai determiner ya, yang menentukan untuk kata benda yang bisa dihitung. Sementara a little digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, for example, there are a few men at the party. Jadi laki-laki, men itu laki-laki, itu bisa dihitung ya. Kita bisa menyebutkan one man, two men ya. Jadi di sini menggunakan a few. Selanjutnya, Donald only has a few friends in Jakarta. Friends juga bisa dihitung. Kita bisa menambahkan akhiran s untuk menyatakan bahwa ini jamak ya atau plural, maka bisa menggunakan a few. I need a little help now. Help ya bantuan tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. Kemudian I have a little time to come here. Ya kata time itu tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung adalah jamnya ya. Jadi kalau kata time ini tidak bisa kita tambahkan one time, two time gitu-gitu ya. Jadi makanya kita bisa menggunakan a little time to come here. Selanjutnya ya fewer and less. Fewer is used to refer to a number.
to number among things that are counted as and fewer choices and fewer problems. Less is used to refer to to quantity or amount among things that are measured as in less time and less effort. Jadi fewer ini memiliki arti yang sama, yaitu lebih sedikit ya. Sementara untuk penggunaan kata ini memiliki prinsip yang sama, seperti few dan less. Nah, untuk penggunaan kalimatnya, jadi countable noun ya. Jadi countable nouns untuk penggunaan less dan uncountable nouns itu lebih sedikit ya, digunakan untuk merujuk kepada jumlah di antara hal-hal yang bisa dihitung. Ya, seperti dalam lebih sedikit pilihan dan lebih sedikit masalah. Ya, jadi less time itu adalah lebih sedikit pilihan ya. Sementara less effort itu adalah lebih sedikit masalah. Kemudian, for example, a secretary makes less money than a manager. Jadi sekretaris ini menghasilkan uang lebih sedikit daripada manajer, seorang manajer. Ya, jadi di sini karena uang tidak bisa dihitung maka menggunakan less. Ya, kemudian today I can spend less time eating and have more exercise. Di hari ini aku dapat menyimpan atau menghabiskan sedikit waktu ya untuk makan dan ya meluangkan waktu lebih banyak untuk berlatih. Jadi di sini karena time ya itu masuk ke sesuatu hal yang tidak bisa dihitung maka menggunakan less. Compared to science, there's a fewer students who like math. Jadi karena ada dibandingkan dengan mata pelajaran ilmu pasti ya, ilmu science, there's a fewer students who like math. Jadi ada beberapa murid nih yang suka, yang menyenangi matematika. Jadi karena di sini students ya, murid adalah bisa dihitung ya, maka bisa menggunakan fewer. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke some and any. The general rule is that any is used for questions and negative, while some is used for positive. Both may be used with countable and uncountable nouns. Jadi some and any ini ya memiliki arti yang sama, yaitu beberapa. Artinya adalah beberapa. Nah, tapi dalam penggunaan kalimatnya yang berbeda. Biasanya some ini digunakan untuk kalimat positif, sementara any itu digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Ya. Jadi kalau untuk kalimat pertanyaan, kalimat yang memiliki arti negatif, seperti ada kata tidaknya, itu disebut kalimat negatif. Ya. Kemudian kita masuk ke X. Dan keduanya bisa digunakan ya untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tergantung konteks dari kalimatnya. Ya, for example, she has some question. Dia memiliki beberapa pertanyaan. Nah, di sini karena pertanyaan itu bisa dihitung, maka kita menggunakan some. Kemudian, there are some reasons I can tell you why I should be worried right now. Karena ada beberapa alasan yang aku bisa beritahukan kenapa aku seharusnya cemas ya kepada kamu saat ini. Alasan. Alasan itu bisa dihitung. Maka menggunakan some. I owe you any money. Jadi uang tidak bisa dihitung, maka kita bisa menggunakan any. You could tell me any reasons. I still won't believe it. Nah, ini jadi ya, yang satu pakai some untuk reason, yang satu lagi pakai any. Jadi ini adalah contoh ya untuk keduanya, karena di sini sudah disebutkan both may be used with countable and uncountable nouns. Jadi some and any ini bisa ya digunakan untuk kedua kalimat, untuk kedua baik kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Itulah contohnya ya. Untuk reasons itu kan sebenarnya termasuk kata benda yang bisa dihitung. Jadi di sini kita bisa menggunakan some dan bisa menggunakan any. Jadi artinya adalah
aku memiliki beberapa alasan ya. Di sini beberapa. Jadi ketika kita mau memberitahukan kalau kita tuh punya pilihan atau punya alasan yang beberapa. Jadi ada beberapa ya. Sementara kalau any itu kita you could tell me any reason. Kamu bisa menyebutkan apa namanya? Banyak alasan ya. Jadi any ini pada umumnya kita menggunakan any itu sama ya, seperti some. Jadi kita memikirkan jumlah yang tidak kita sebutkan secara spesifik ya ketika kepada lawan bicara. Nah, yang harus diingat adalah some dan any. Ini digunakan untuk countable plural nouns dan countable uncountable nouns ya. Jadi ini ya yang harus sering diingat dalam bahasa Inggris tuh ada sering banyak istilah-istilah yang harus kalian biasakan ya. Countable, uncountable nouns, terus ada adjective, adverb, plural nouns, itu ya, seperti itu. Jadi harus membiasakan dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi dalam kategori itu aku bisa kasih example ya di sini. Oh, udah selesai. Aku akan kasih sedikit example untuk some and any itu misalnya adalah can you buy me some milk ya. Bisakah kamu membelikan aku beberapa susu? Ya, di sini kan kita menggunakan some. Ini artinya kita ini mau menjelaskan bahwa yang kita minta itu ya ada mau kita beli ya adalah membeli beberapa jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Jadi kita kan nggak pengen ya kita mau beli semua susu di seluruh dunia. Kecuali kalau kamu mau mintanya mau membeli seluruh susu di seluruh dunia gitu ya, kamu bisa menggunakan any. Jadi itu ya bedanya antara some dan any. We need some milk to make pancakes ya. Kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai sini kira-kira ada pertanyaan untuk Kak Deni dan Kak Afi? Sebelum kita masuk ke exercise. Enough, Miss. Nah, Kak Afi? Not yet. Not yet. Oke. Wait a second ya. Aku akan kasih aku ada beberapa soal ya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia. Untuk kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Bentar ya. Oke, yang pertama boleh Kak Afi ya. Apakah kamu memiliki beberapa bawang? Can you translate into English? How do you say it in English? Kak Afi? Or Kak Dian? Kak Deni?
Halo. Hello, can you hear me? Internet ada masalah, Dan? Kok nggak bisa sih? Kecilin lah, Dan. Danis. Kenapa sih nih? Hmm. Aduh, kenapa lagi Dani? Bergabung. Okay. How do you say it in English? I already drink some coffee today. Ya, I already drink some coffee. Jadi menggunakan some ya. Oke.